kita mulai dengan bahwa kalau bicara tentang keuangan negara dan neraca, dan kalau dalam hal ini kalau kita bicara neraca dari laporan keuangan pemerintah, yang itu yang bertugas Pak Marwanto ini di Dirjen Perbendaraan, kita ada sisi liability, ada sisi aset. Di dalam aset itulah yang kita sebut kekayaan negara. Barang milik negara itu didefinisikan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, atau dari perolehan lainnya, umpamanya hibah. Kalau barang yang dibeli dari APBN itu berarti melalui belanja negara, itu biasanya dalam bentuk belanja barang modal. Kalau kita belanja barang modal, maka hasilnya adalah barang milik negara. Jadi kalau tahun ini kita membangun salah satu kampus, gedung, ini tahun depannya dia dibukukan menjadi barang milik negara. Kalau tahun ini membangun jalan tol, kemarin Pak Jokowi dari Anyer, Panarukan sampai kepada seluruhan Pulau Jawa dan sekarang Sumatera, itu sebenarnya menjadi barang milik negara. Atau melalui perolehan lainnya, itu biasanya hibah. Kalau kita ingat dulu Aceh mengalami tsunami dan kemudian dibangun lagi, sebagian melalui APBN, sebagian adalah bantuan banyak sekali dari segala macam pihak, masyarakat, dunia internasional, itulah kemudian jadi barang milik negara. Kalau kita bicara tentang Jogja, waktu itu juga, namun sebagian yang kita keluarkan oleh pemerintah itu juga bisa dihibahkan ke masyarakat, sehingga tidak masuk dalam buku kita. Umpamanya pemerintah membangun kembali untuk sekarang Lombok, itu sebagian adalah 50 juta untuk rumah yang rusak berat. Itu tidak akan masuk dalam bukunya pemerintah nanti, karena itu adalah dihibahkan ke masyarakat. Nah, barang milik negara adalah bagian dari SAT yang lebih besar, yaitu yang disebut kekayaan negara. Kalau kekayaan negara itu sebetulnya adalah seluruh kekayaan hayati dan non-hayati, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, karena bisa dalam bentuk property right. Tadi Ibu Ika menyampaikan bahwa UGM telah membangun hilirisasi di alat medikal dan itu kemudian sudah dipakai. Property right itu juga aset. Kita nggak boleh kemudian siapa saja mereplicate dan membangun atau membuat. Jadi kekayaan negara adalah seluruh barang hayati, non-hayati, berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak. Tapi tidak termasuk tuyul dan jin ya, itu nggak masuk dalam bukunya kita. Yang dikuasai dan dimiliki oleh negara, itu adalah set kekayaan negara. Jadi barang milik negara itu merupakan subset dari kekayaan negara. Kekayaan negara sendiri terdiri dari kas tidak maupun setara kas, piutang, barang milik negara, dan kemudian investasi pemerintah dan kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk kekayaan negara yang lain. Kenapa kalau BUMN itu adalah juga kekayaan negara, tapi dia dipisahkan. Tapi dia masuk di dalam asetnya kita sebagai kekayaan negara, tapi yang dipisahkan. Nah ini untuk mengenal dulu, karena di mana ini barang milik negara itu berasal adalah seluruh segala sesuatu yang diperoleh melalui APBN maupun sumber lain. Jadi kalau di dalam APBN kita selain bayar gaji, belanja barang seperti untuk belanja ini listrik dan yang lain-lain, kalau kita membangun maka dia akan menjadi barang milik negara pada tahun selanjutnya. Untuk pengelolaan barang milik negara, prinsip-prinsipnya itu sebetulnya sudah ditulis di dalam Undang-Undang mengenai Perbendaraan Negara tahun 2004 nomor 1. Di mana di situ bahwa kita harus mengelola barang milik negara secara prinsip yang baik, dan Menteri Keuangan memiliki tugas yang sangat spesifik di situ. Dia harus pertama merencanakan, mengadministrasikan, melaporkan, mendayagunakan, dan harus memberikan nilai tambah. Makanya kalau kami kadang-kadang sering saya cerewet, bukan karena saya perempuan, tapi itu adalah karena memang mandat undang-undang bahwa kalau setiap rupiah yang kita belanjakan dan dia sudah menjadi barang, maka dia harus kita administrasikan, dilaporkan, didayagunakan, dan dinilai tambahkan. Saya akan sangat sedih, bahkan sampai hari ini masih ada temuan BPK, ada
kementerian, lembaga yang membangun, meminta anggaran, kemudian dia membelanjakan, dia membangun sesuatu, dapat barang milik negara, habis itu barang itu dia tidak mau mengadministrasikan dan mengelolanya. Dia pengen dikasihin ke daerah, daerahnya bilang, saya nggak mau karena saya tidak ikut bangun. Jadi barang itu menjadi barang yang belum ditentukan, apa namanya Pak? Statusnya. Itu namanya BPDPYS, ya itulah singkatannya, itu dari BPK, barang yang belum ditentukan statusnya, sudah diproduce selama APBN kita, upamanya Menteri PU yang lulusan Gajah Mada juga, upamanya bangun sesuatu, jalan, dan kemudian dia mengatakan barang ini mau saya hibahkan ke daerah, karena itu dibangunnya di daerah, terus daerahnya bilang, saya nggak mau, karena itu bukan saya, itu bukan anggaran saya tidak minta. Itu sering terjadi di beberapa kementerian dan lembaga, dan daerah itu nggak sinkron. Sehingga sesudah dibangun, daerah nggak mau terima, kementeriannya sendiri mengatakan, ini sudah saya bangunkan untuk daerah. Nah, kemudian muncul menjadi temuan dari BPK. Makanya proses perencanaan itu menjadi penting sekali. Nah, untuk kita yang namanya mengelola barang milik negara tentu tidak hanya mengelola dari sisi maintenance, tapi kita harus make sure bahwa dia itu memberikan value atau nilainya, mencerminkan fungsi, dan kalau bisa menciptakan nilai tambah atau bahkan menciptakan income. Kalau di negara-negara yang sudah maju, bahkan aset seperti ini, Gajah Mada punya kampus seperti ini, ruangan seperti ini, dia tidak hanya dikuasai oleh dekannya saja, tapi dia dipakai sebagai suatu public space. Kalau mau dipakai untuk ceramah Ibu Menteri Keuangan, itu dianggarkan. Saya seperti menyewa untuk 2 jam. Maka untuk sekian orang per square meter ini ada hasilnya. Kalau dipakai internal, tetap harus ada imputed cost-nya. Karena ini dipakai untuk maintenance dari barang ini. Kekurangan yang sangat banyak di Republik Indonesia adalah kita itu suka sekali minta anggaran untuk membangun, kita tidak memiliki kemampuan untuk memelihara. Kita bahkan tidak terlalu peduli untuk memelihara. Makanya kalau kita lihat banyak bangunan di Indonesia bagus pada saat gunting pita, hanya dalam beberapa tahun langsung menurun. Orang-orang kalau seumuran saya bahkan sering kalau membandingkan, itu adalah jembatan dibikin zaman Belanda masih kokoh. Tapi kalau jembatan kita banyak yang baru dibangun kemudian ambruk. Itu masalah perencanaan, kualitas, kemudian maintenance dan valuasi menjadi penting sekali. Jadi kalau saya sebutkan kenapa topik mengenai barang milik negara itu buat saya favorit. Tidak seseksi dan sesering saya bicara tentang fiscal policy, tapi barang milik negara itu sebetulnya mencerminkan bagaimana peradaban suatu negara itu mampu. Dia mencerminkan kemampuan suatu negara untuk merencanakan dengan baik. Dia mencerminkan mengenai bagaimana suatu kementerian dan lembaga mampu mengeksekut untuk yang disebut pembangunan dengan kualitas yang bagus. Dia mencerminkan suatu peradaban dari suatu bangsa untuk menghargai yang dia bangun sendiri. Dia mencerminkan apa yang disebut kepedulian antar generasi. Karena kalau saya setiap rupiah yang saya ambil dari APBN dan saya bangun, ini saya ingin wariskan kepada generasi yang akan datang. Tidak hanya sesimpel, ini barang milik negara. Tapi dia menceritakan banyak sekali yang disebut value dan attitude, karakter, dan kemampuan kita sebagai bangsa menjaga dan membangun tata kelola yang baik. Itulah yang makanya saya selalu tak henti-henti ikut, bahkan meminta masalah pembahasan BMN itu kita selalu sampaikan. Kebetulan yang hadir di sini para dirjen sama sekjen irjen itu adalah orang-orang tokoh di Kementerian Keuangan yang membangun bagaimana kita membangun sistem mengelola barang milik negara. Pak Hadianto pernah jadi dirjen kekayaan. Pak Marwanto udah pernah ya? Enggak kan? Belum. Bu Sum ini adalah irjen yang sangat care mengenai bagaimana membukukan, mengadministrasikan, dan mereport. Dan sekarang yang menjadi tanggung jawab Pak Isa. Jadi kalau kita bicara tentang barang milik negara, kita akan sangat sedih
kalau ada barang yang sudah dikelola, sudah dibangun dengan uang negara, kemudian dia jadi idle, dia tidak bermanfaat, dia tidak menghasilkan nilai, dia tidak menghasilkan revenue, pendapatan, tidak ada PNBP-nya, dan dia dikelelerkan begitu aja. Anda akan tanya, apa ada Bu? Oh, ada sekali. Dan oleh karena itu ini adalah sesuatu yang saya ingin bidang Universitas Gadjah Mada sebagai academician, tempatnya para akademisin yang bisa untuk turut serta membangun attitude karakter yang baik dan benar di dalam kita mengelola negara bersama. Seperti diketahui bahwa siklus pengelolaan BMN itu mulainya tentu dari bagaimana barang itu diperoleh. Bisa dari hibah atau bisa dari APBN, yang itu belanja modal. Kemudian sesudah dia diperoleh, dibangun, entah itu jembatan, irigasi, airport, pelabuhan, atau gedung. Kemudian kita harus menetapkan statusnya, penggunaannya dan statusnya. Makanya tadi kalau sampai ada barang yang sudah dibangun, terus nggak ada yang mengelola, itu yang barang yang belum ditetapkan statusnya. Harusnya kalau ada perencanaan dan pembahasan yang lebih baik, maka setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu harusnya sinkron. Karena belanja bisa melalui kementerian lembaga, bisa juga transfer ke daerah. Daerah menganggap kalau nggak masuk APBD saya nggak perlu harus peduli. Mereka nggak terlalu suka dikasih aset, mereka lebih suka dikasih uang. Saya sendiri yang bangun. Itu juga menggambarkan suatu attitude yang sangat dinamis, yang menggambarkan tentang orang Indonesia secara keseluruhan. Sesudah dia diperoleh, maka kita harus mengamankan, mengawasi, menata usahakan, dan kalau dia sudah expired, itu karena umurnya, suatu bangunan, umpamanya dibangun harusnya dia 100 tahun, sesudah 100 tahun maka dia sudah habis nilai bukunya, maka dia bisa dimusnahkan. Tidak dimusnahkan hilang, tapi kemudian di buku itu sudah 0 nilainya, dan itulah yang harus kita lakukan tata bukunya secara baik. Atau kalau suatu barang sesudah kita peroleh, kita pindah tangankan, bisa melalui suatu sistem pemanfaatan, disewakan, dipinjam pakai, atau BGS, bangun guna serah, BSG, bangun serah guna, KSP, bukan KSP itu apa ya? Kerjasama pemanfaatan, KSP, bukan bukan itu yang presiden tuh, kepala staf presiden itu loh, bukan. KSP ini di sini adalah kerjasama pemanfaatan. Dan kalau infrastruktur juga bisa kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Kalau dipindah tangankan itu bisa melalui penjualan, melalui hibah, tukar menukar, atau kita melakukan penanaman modal negara. Kalau dijual belikan ya, kalau ada ruas tanah atau bangunan dijual, selesai, putus, kita mendapatkan pendapatan. Di dalam neraca kita kelihatan aset itu hilang, kita mendapatkan cash. Kalau kita hibahkan, seperti banyak yang terjadi, pemerintah membangun kemudian dihibahkan pada masyarakat, itu banyak yang dalam bentuk bansos. Atau kita tukar menukar, yang sekarang ini sering dipikirkan, umpamanya TNI punya suatu lahan di tengah kota yang sebetulnya sudah nggak terlalu strategis untuk operasi TNI, tapi dia membutuhkan di tempat yang lebih strategis, katakanlah di perbatasan, dia bisa swap, ini dikasih tukarkan dan kemudian dia mendapatkan tanah di tempat lain, itu bisa tukar guling. Dan kemudian kalau kita PMN-kan, umpamanya pemerintah punya seperti saham yang kita miliki di Bukit Asam, Timah, dan juga aneka tambang, kita kemudian hibahkan menjadi sahamnya punyanya Inalum menjadi holding. Itu adalah sesuatu yang kita sudah serahkan, kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi bisa dalam bentuk PMN, atau kalau dalam bentuk barang juga bisa. Itu adalah bagaimana apa yang disebut siklus. Tentu di dalam mengelola BMN, kita memiliki prinsip-prinsip untuk mengoptimalkan BMN.
digunakan untuk fungsi dan tugas pemerintah seperti aset-aset negara, gedung, tapi juga kalau dia tidak digunakan kita harus berpikir ini gedung untuk apa. Sekarang ini yang paling sering saya minta kepada Dirjen Kekayaan Negara adalah saya menanyakan opportunity cost dari barang itu. Kalau dia ada, dia harusnya bisa menghasilkan fungsi atau dia bisa menghasilkan sewa atau income. Banyak biasanya masyarakat lihat ada suatu tanah bagus, lokasinya bagus, terus dipakai untuk ruangan pemerintah yang nilai tambahnya itu nggak ada sama sekali. Saya bilang lokasinya di tempat yang begitu mahal, apakah perlu? Bahkan kalau kita sekarang mengatakan beberapa fungsi pemerintahan yang tidak perlu harus di lokasi strategis bisa di tempat yang lebih less valuable, tempat yang bagus itu bisa nilai tambahnya lebih tinggi kalau kita gunakan untuk yang lain. Itulah yang disebut asset management secara sangat aktif. Dan ini bisa yang non infrastruktur dilakukan untuk pinjam pakai, sewa, tadi bangun guna serah, bangun serah guna, atau melakukan kerjasama pemanfaatan. Juga kalau untuk infrastruktur bisa dilakukan kerjasama untuk penyediaan infrastruktur. Kalau kita jual belikan atau kita pindah tangankan juga karena ada tujuan pemerintah. Namun yang saya ingin sampaikan di sini, pemerintah itu bukan entitas yang cari untung. Kemarin kebetulan Pak Presiden Jokowi juga di Kadin juga mengatakan begitu. Jadi kalau kita membangun bukannya kita mau cari untung, karena pemerintah itu dalam mengelola perekonomian kita berhubungan dengan tujuan negara, bukan masalah aset kita dan neraca kita harus menciptakan keuntungan, tapi lebih bagaimana masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih adil, pemerataan. Sehingga kadang-kadang kita melakukan pembangunan di tempat yang tidak obvious, tidak terang-terang kelihatan nilainya secara financial, tapi mungkin nilai sosialnya besar, nilai ekonominya besar, tapi nilai finansialnya bisa lebih kecil. Jadi di dalam pengelolaan itu ada yang disebut financial viability, ada economic viability, ada social dan environmental viability. Tidak seluruhnya adalah dalam bentuk komersial. Dari total kekayaan negara kita, 38% adalah dalam bentuk barang milik negara. Dan paling besar adalah dalam bentuk tanah. Itu adalah aset negara kita. Namun selama 5 tahun terakhir ini karena pembangunan kita di bidang infrastruktur cukup banyak dan belanja modal kita tingkatkan, waktu itu perubahan dari subsidi BBM waktu Presiden Jokowi tahun 2014 begitu menjadi presiden, keputusan pertama mengubah subsidi yang 300 triliun menjadi belanja modal. Kenaikan cukup besar dan kita lihat bahwa dari sisi sebelah kanan itu porsi dari barang milik negara yang tadi 38% dari total kekayaan negara, porsi dari peralatan dan mesin serta infrastruktur dalam bentuk jalan, irigasi, dan jaringan-jaringan lainnya itu meningkat. Itu yang gambarnya lebih tinggi. Tapi kalau kita bilang gedung, hampir nggak terlalu banyak berubah karena memang presiden dan wakil presiden waktu itu membuat policy moratorium tidak boleh ada gedung. Membangun gedung, kalau ada harus untuk infrastruktur rakyat, bukan untuk pemerintah sendiri. Karena kan penyakit birokrasi, kalau mengelola uang sendiri, pertama yang dipakai adalah untuk dirinya sendiri. Bangun gedung lebih banyak, office space-nya diperbaiki, bukannya mikirin untuk rakyatnya dulu. Maka Presiden Wapres waktu itu mengatakan moratorium tidak boleh ada gedung pemerintahan. Makanya itu salah satu yang kenapa setiap kali ada proposal pembangunan gedung termasuk DPR waktu itu kesulitan karena setiap kali tidak dibolehkan. Saat ini tahun 2017 laporan keuangan pemerintah yang terakhir, posisi dari BMN kita nilainya adalah 2.000 triliun, 2034,8 triliun. Apakah ini besar? Relatif. Nilai ini adalah nilai belum direvaluasi. Loh kenapa Bu direvaluasi? Saya mau tanya sama Pak Eko di sini. Ini tanah di Gajah Mada ini tahun 80-an harganya berapa per square meter? Nggak ada apa-apanya. Tahun ini kalau Anda tanya nilainya mungkin per square meter saya nggak tahu. Udah sampai miliar barangkali. Jadi tanahnya tetap sama, lokasinya sama, valuasinya berbeda. Dan inilah yang kenapa kita setiap 10 tahun mencoba untuk mengupdate
valuasi dari barang-barang milik negara. Ada gedung yang makin depresiasinya besar sehingga turun, tapi ada tanah yang harganya naik dengan kegiatan ekonomi. Jadi kita akan lihat value dari barang milik negara itu bergerak sesuai dengan nature atau karakter barang itu. Dan semakin banyak pemerintah membangun irigasi, infrastruktur, maka pemerintah nggak boleh cuma bangun kemudian nungguin sampai dia rusak.